Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Lintong Nainggolan. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai sebutan anak Allah bagi orang percaya. Di pembahasan sebelumnya saya menyampaikan subtema roh perbudakan, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan subtema ikut menderita. Tapi sebelumnya saudara, sebelum kita melanjutkan, bagi sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, bagi saudara yang menyukai channel ini, ikuti kami dengan cara subscribe, lalu like dan komen, serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membawakan subtema ikut menderita. Di dalam Alkitab Roma pasal 8 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan saudara. Dalam ayat ini orang percaya disejajarkan dengan Tuhan Yesus dalam mewarisi janji-janji Allah. Haleluya. Ini sungguh luar biasa. Dan janji Allah itu diberikan kepada anak tunggalnya, ya, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa berjanji akan mempermuliakan Tuhan Yesus dan sekaligus akan mempermuliakan orang percaya jika orang percaya mengikuti jejak Tuhan Yesus. Nah, mempermuliakan artinya memberikan kemuliaan yang Bapa pernah berikan sebelum dunia dijadikan dan sebelum Tuhan Yesus menjadi anak manusia yang harus menderita sengsara dan kemudian menerima kemuliaan itu. Nah, tetapi untuk menerima janji kemuliaan itu bersama-sama dengan Kristus, hal ini tentu bersyarat saudara. Syaratnya adalah ikut menderita bersama dengan Kristus, menderita bersama dengan Yesus. Menderita bersama dengan Dia, maksudnya adalah orang percaya akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepada orang percaya sebagai anak-anaknya. Hal ini juga dialami oleh anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, tentu syarat yang sama harus berlaku bagi anak-anak Allah yang lain, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan demi keselamatan orang lain. Salib kita masing-masing juga ya harus kita pikul, saudara. Memikul salib dalam hal ini tentu demi keselamatan kita dan juga keselamatan sesama kita. Nah, semua orang percaya harus memiliki salibnya sendiri. Yesus harus memikul salibnya dan kita masing-masing
harus memikul salib kita masing-masing, saudara. Nah, sebenarnya kalau seseorang benar-benar mengalami keselamatan, maka ia pasti mengusahakan agar orang lain juga mengalami keselamatan yang sama. Orang-orang seperti ini akan berani membayar berapapun harganya. Sebab nilai jiwa manusia lebih dari semua kekayaan yang ada di dunia ini. Ya, nilai jiwa seseorang, saya tegaskan, nilai jiwa seseorang lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia ini. Ya. Orang-orang yang sudah mengalami keselamatan akan mengisi hidupnya selain terus berusaha mengerjakan keselamatannya, yaitu bagaimana menjadi anak Allah yang sah atau anak Allah yang sempurna atau yang ideal, yang proper, juga akan mengusahakan orang lain juga mengalami hal yang sama. Ya. Jadi bisa berbarengan, berdampingan, saudara. Maksudnya begini. Sementara kita tekun mengerjakan keselamatan kita, tentu kita juga akan berempati, berbelas kasihan supaya orang lain juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami dalam hal kita mengerjakan keselamatan itu. Jadi mustahil, saudara, orang yang mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Sama seperti Yesus berusaha tunduk kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa, hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan terhadap keadaan orang lain, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk melakukan ini maka semua milik harus dipertaruhkan atau rela dikorbankan, seperti Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya. Ya, sehingga apapun yang kita miliki, ya, baik harta, tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya, saudara, kita rela pertaruhkan, ya, demi keselamatan kita dan juga keselamatan jiwa orang lain. Nah, semua ini dilakukan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pengorbanan segenap hidup yang dipersembahkan oleh anak-anak Allah yang baik akan sampai pada taraf menyakitkan. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab sebagai prajurit yang baik, yang rela menderita demi tugas yang disandangnya. Penderitaan ini yang dimaksud dengan salib kita masing-masing. Penderitaan tersebut akhirnya menjadi kenikmatan dan kebanggaan. Sama seperti seorang atlet, saudara, ketika sebelum dia masuk ke arena pertandingan yang sesungguhnya, dia akan terus melatih dirinya, mengasah batas kemampuannya untuk mencapai sebuah prestasi. Dan dalam latihan itu, saudara, di situ tentu pasti akan mengalami banyak kesakitan, kesulitan, penderitaan, ya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan kesadaran, kerelaan, keikhlasan, rasa sakit itu bisa menjadi sesuatu yang nikmat. Ya, apalagi kalau sampai seseorang kemudian berprestasi, ya. Nah, dalam hal ini seperti saya katakan tadi, seperti atlet, saudara, begitu dia mengangkat trofi, rasa sakit itu menjadi hilang, saudara. Nah, ini bisa membantu kita untuk memahami bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, lalu kita harus menderita karena iman kita, karena percaya kita, karena penurutan kita itu, pada mulanya itu memang seperti penderitaan, saudara. Memikul salib itu memang penderitaan. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan
cinta, dengan kasih dan ketulusan, maka penderitaan itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan karena dinikmati, saudara. Gitu. Saya ingat, saudara, ada sebuah istilah mengatakan no pain no gain, ya. No crown without cross. Ya, itu istilah yang sudah sangat umum kita dengar, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudara. Ya, salib itu simbol penderitaan. Jadi kita tidak mungkin dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kalau kita tidak menderita dalam penderitaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Gitu. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus paham betul bahwa janji Bapa untuk mempermuliakan orang percaya tentu bersyarat, dan syaratnya itu adalah ikut menderita bersama dengan Kristus. Nah, ini memang penjelasannya panjang, saudara, tetapi intinya bahwa kita tidak boleh disesatkan oleh pengajaran yang seakan-akan kalau ikut Tuhan Yesus hidup kita seperti jalan tol yang bebas hambatan. Justru sebaliknya, saudara, ketika saudara ikut Tuhan Yesus, saudara akan mengalami penderitaan seperti penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Tapi percayalah bahwa seberat apapun penderitaan itu, toh akan ada ujungnya. Satu. Yang kedua, bahwa penderitaan yang kita alami karena iman, karena Kristus, tentu akan mendapat ganjaran, ya. Dan ganjarannya itu adalah dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa kalau suatu saat nanti ketika kita menutup mata, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu kita diperkenan oleh Bapa memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya, di kekekalan, saudara. Wah, haleluya. Hari-hari terakhir ini kita sedang disuguhi sebuah kontestasi pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden, saudara. Ya, orang berlomba-lomba menawarkan programnya, berkampanye, menawarkan berbagai macam ide-ide, gagasan supaya dipilih, saudara. Dan mereka akan sangat bangga kalau suatu saat mereka benar-benar terpilih lalu kemudian memerintah, saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa sebelum mereka sampai pada titik itu, tentu mereka akan mengalami banyak perjuangan, pergumulan untuk mencapai titik itu. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Jika kita mau dipermuliakan oleh Bapa, menerima janji Bapa kepada Tuhan Yesus untuk dipermuliakan, ya tentu kita, saudara, harus mengalami penderitaan yang sama. Nah, oleh karena itu, saudara, sebutan anak Allah bagi orang percaya mengandung konsekuensi. Dalam pembahasan ini kembali saya tekankan, konsekuensinya adalah ikut menderita. Puji Tuhan, saudara. Kiranya pemaparan ini bisa mencerahi saudara, memberikan insight yang baru, dan menginspirasi saudara supaya saudara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, serta ikut menderita bersama dengan Kristus.
Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan ini pada kesempatan yang berbeda, saudara. Masih ada beberapa poin yang harus saya sampaikan berkaitan dengan anak Allah yang sah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.